Seorang dokter senior di sebuah rumah sakit terpencil dibuat terdiam. Di hadapannya, seorang lansia berusia lebih dari 90 tahun duduk dengan postur tegak, kulit segar, dan sorot mata yang masih tajam. Semua hasil tesnya nyaris sempurna. Jantungnya bekerja seperti orang usia 50-an, tekanan darah stabil, dan kadar stresnya sangat rendah. Tidak masuk akal, gumam sang dokter. Dan ketika mereka akhirnya menelusuri gaya hidup si lansia, satu fakta mengejutkan terungkap. Rahasia umur panjangnya bukan obat mahal, bukan jamu langka, bukan latihan berat, tapi sebuah kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap tidak penting. Kebiasaan yang mungkin setiap orang lakukan, tapi tidak pernah kita sadari kekuatannya. Dalam video ini, kita akan membongkar kebiasaan sederhana yang ditemukan secara tak sengaja oleh tim medis. Kebiasaan yang bukan hanya membuat seorang lansia hidup lebih lama, tapi juga tetap sehat, tenang, dan bugar hingga puluhan tahun di atas rata-rata harapan hidup manusia. Ini bukan rahasia spiritual, bukan teori motivasi, bukan pula tips pola makan rumit. Justru sebaliknya, kebiasaan ini terasa terlalu biasa, sampai-sampai banyak orang meremehkannya. Padahal ketika dilakukan secara konsisten, efeknya pada tubuh dan pikiran bisa sangat luar biasa. Kita akan membahas bagaimana kebiasaan ini bekerja pada otak, apa dampaknya pada jantung, dan mengapa dokter sampai kaget melihat hasil pemeriksaan sang lansia. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda lakukan satu hal sederhana. Coba pikirkan satu kebiasaan kecil yang selama ini Anda anggap sepele. Mungkin berjalan pelan setiap pagi, mungkin ngobrol singkat dengan tetangga, mungkin minum segelas air hangat sebelum tidur. Simpan di pikiran Anda. Karena siapa tahu, di akhir video ini, Anda akan melihat kebiasaan itu dengan cara yang berbeda. Dan mungkin, itu justru menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena rahasia ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga mudah untuk Anda lakukan mulai hari ini. Nenek Sari tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan udara pegunungan yang sejuk. Usianya sudah melampaui 92 tahun, namun siapapun yang melihatnya untuk pertama kali akan sulit mempercayainya. Rambutnya memang sudah memutih, tapi kulit wajahnya masih terlihat segar. Tatapannya jernih, langkahnya mantap, dan senyumnya selalu mudah muncul setiap kali menyapa orang lain. Ia bukan lansia yang terbaring lemah, apalagi menghabiskan hari dengan keluhan penyakit. Justru setiap pagi, ketika sebagian orang seusianya masih kesulitan bangun, Nenek Sari sudah duduk di teras, menikmati udara pagi sambil memandangi cahaya matahari yang baru naik. Tetangganya sering menyebut Nenek Sari sebagai wanita paling sehat di desa, bukan hanya karena ia jarang sakit, tapi karena energinya selalu menular. Ketika orang lain mulai mengeluh pegal, ia malah merapikan kebun kecilnya. Ketika orang lain mudah marah karena usia, ia justru menjadi tempat cerita banyak orang. Ia dikenal sabar, ramah, dan lucu dengan cara khas orang tua yang bijak. Yang membuat kisahnya semakin menarik adalah fakta bahwa Nenek Sari tinggal sendirian setelah suaminya meninggal 20 tahun lalu. Namun ia tidak pernah terlihat kesepian. Setiap sore, anak-anak desa mampir ke rumahnya untuk meminta buah mangga, mendengar cerita, atau sekedar duduk-duduk di bawah pohon jambu besar yang menaungi halaman rumahnya. Suatu hari, Puskesmas desa mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk para warga lansia. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Namun, ketika giliran Nenek Sari tiba, dokter yang memeriksanya langsung mengernyit heran. Tekanan darahnya seperti orang dewasa muda. Detak jantungnya stabil, kadar gula normal, dan kekuatan cengkeraman tangannya berada di atas rata-rata lansia seusianya. Bahkan yang paling mengejutkan adalah hasil rekam jantung. Ritmenya begitu bersih, seolah ia jauh lebih muda dari umurnya. Ini tidak wajar untuk usia 92 tahun, ujar dokter sambil menatap layar hasil pemeriksaan. Bukan karena curiga, tapi
tapi karena kagum. Bagaimana mungkin seorang lansia yang tidak pernah masuk rumah sakit dalam 2 dekade terakhir bisa memiliki kondisi tubuh sebaik ini? Dokter mulai bertanya tentang pola makan, suplemen, aktivitas harian, hingga kebiasaan sebelum tidur. Namun jawaban Nenek Sari justru membuat dokter semakin bingung. Ia tidak mengonsumsi suplemen mahal, tidak menjalani diet khusus, tidak punya alat olahraga. Ia hanya melakukan rutinitas sederhana yang ia anggap sangat biasa. Namun, saat dokter mendengar satu kebiasaan kecil yang ia lakukan setiap hari, pagi dan sore, dokter langsung terdiam. Kebiasaan itu sangat sederhana, hampir terlalu sepele. Tapi ketika dijelaskan lebih dalam, masuk akal kenapa tubuhnya bisa begitu kuat hingga usia 92 tahun. Dan dari sinilah misteri umur panjang Nenek Sari mulai terkuak. Pemeriksaan dokter dan momen kaget yang tak terduga. Setelah hasil pemeriksaan awal keluar, dokter muda bernama Dr. Shiva memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nenek Sari. Bukan karena ada gejala penyakit, justru sebaliknya, karena kondisi beliau terlalu sempurna. Ini jarang sekali terjadi. Bahkan di kota besar pun, lansia dengan kondisi sekuat itu bisa dihitung dengan jari. Dr. Shiva mengajak Nenek Sari duduk di ruangan pemeriksaan kecil yang cukup sederhana. Dindingnya berwarna hijau muda, khas puskesmas desa. Mesin elektrokardiografi, tensimeter digital, dan beberapa alat pemeriksaan tambahan sudah disiapkan. Nenek Sari duduk tenang, sementara beberapa petugas kesehatan mengamati, penasaran dengan hasil sebelumnya. Ketika rekam jantung dimulai, layar monitor menampilkan gelombang yang bergerak stabil dan rapi. Tidak ada tanda aritmia. Tidak ada tanda tekanan emosional. Detak jantungnya seperti orang yang sedang rajin berolahraga dan tidur teratur. Padahal, menurut pengakuan Nenek Sari, ia tidak melakukan olahraga berat apapun. Dr. Shiva mendekat, memicingkan mata untuk memastikan ia tidak salah lihat. Ia bahkan memeriksa ulang sensor elektrodanya. "Kita tes ulang ya, Nek," ucapnya sopan. Nenek Sari hanya tertawa pelan sambil berkata, "Silakan, Dok, badan saya sudah tua, tapi rasanya sehat saja." Tes kedua menunjukkan hal yang sama. Stabil, tenang, bersih. Lanjut ke pemeriksaan tekanan darah. Lagi-lagi hasilnya mengejutkan. 122/78. Nilai ideal untuk orang dewasa muda, bukan lansia di usia akhir 80-an atau awal 90-an. Bahkan untuk usia 60 tahun pun ini termasuk sangat baik. Pemeriksaan pernapasan juga dilakukan. Kapasitas paru-parunya tidak menurun drastis seperti mayoritas lansia. Ritme natasnya teratur, bahkan terlihat lebih dalam dan santai dibanding orang seusianya. Semakin lama dokter memeriksa, semakin besar rasa penasarannya. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita tua ini. Sesuatu yang tidak tercatat di hasil tes, tapi jelas terasa. Ada ketenangan dalam tatapannya, keteguhan dalam cara ia berbicara, dan kehangatan dalam cara ia menjawab pertanyaan. Bukan ketenangan kosong, tapi ketenangan yang tumbuh dari kebiasaan yang terlatih selama puluhan tahun. Setelah pemeriksaan fisik, giliran pemeriksaan mental. Dokter memberikan beberapa pertanyaan standar untuk mengukur potensi demensia dan fungsi kognitif. Hasilnya apa? Sempurna. Nenek Sari ingat nama cucunya, ingat peristiwa 30 tahun lalu, bahkan ingat detail kecil seperti jenis bunga yang ia tanam pekan lalu. Responsnya cepat, tidak lambat atau bingung. "Ini luar biasa sekali," gumam Dr. Shiva sambil memegang dagunya. Rekan perawat lain saling pandang, setengah kagum, setengah tak percaya. Akhirnya, sang dokter bertanya sesuatu yang lebih personal. "Nenek, sebenarnya apa yang Nenek lakukan setiap hari? Apa ada kebiasaan khusus?" Nenek Sari tersenyum kecil. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan sangat sederhana. "Saya hanya melakukan kebiasaan yang sama sejak muda. Tidak berat, tidak rumit. Saya lakukan pagi dan sore." Dokter mencodongkan tubuh, menunggu kelanjutannya. Kebiasaan yang mungkin dokter sendiri sering lakukan, tapi tidak dokter sadari manfaatnya. Jawaban itu membuat Dr. Shiva terdiam.
Tim medis ikut membeku menunggu penjelasan yang bahkan mereka tak menduga. Kebiasaan sederhana itu, yang selama ini dianggap sepele, ternyata tinggal selangkah lagi untuk diungkap. Keajaiban kebiasaan sehari-hari yang selama ini dianggap sepele, Ruangan pemeriksaan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Nenek Sari yang duduk dengan tenang, seakan menyimpan rahasia besar yang tidak pernah ia anggap penting. Dokter Syifa menunggu dengan sabar, menuntaskan rasa penasarannya. Dalam pengalamannya menangani ratusan pasien lansia, belum pernah ia menemukan seseorang dengan kondisi fisik dan mental seideal ini. Pasti ada penyebabnya, dan bukan hal kebetulan. Nenek Sari menghela nafas pelan, lalu tersenyum. Saya ini orang biasa, Dok. Kebiasaan saya juga biasa saja. Tapi, lanjutnya, kalau dokter mau tahu apa yang saya lakukan setiap hari, mungkin dokter akan tertawa. Tidak apa-apa, Nek. Saya ingin mempelajari semuanya, jawab Dokter Syifa dengan nada serius. Nenek Sari akhirnya bercerita. Setiap pagi begitu membuka mata, hal pertama yang ia lakukan bukanlah meraih ponsel, karena ia tak punya ponsel. Bukan juga langsung menuju dapur. Ia keluar rumah, berdiri sejenak di depan teras, menatap langit pagi, dan mengucapkan 3 hal sederhana dalam hati. Bersyukur, memaafkan, dan menitipkan harinya pada Yang Maha Kuasa. Kemudian ia berjalan pelan selama 15 menit, menusuri jalan desa sambil menyapa siapapun yang ia temui. Tidak harus lama, tidak harus serius, sekadar, "Pagi, Nak," atau "Sehat, Bu?" Setelah itu ia kembali ke rumah dan memulai rutinitasnya. Sore harinya Nenek Sari melakukan hal yang sama. Ia berjalan lagi selama 10-15 menit, dan setiap kali menemukan tetangga yang duduk sendirian, ia menghampiri, bertanya kabar, atau hanya duduk menemani. Baginya, berbicara dengan orang lain adalah cara menjaga hati tetap lembut. Jadi kebiasaan nenek adalah jalan kecil dan ngobrol ya? Tanya Dokter Syifa sambil mencoba menyusun logika medisnya. Nenek Sari tertawa kecil. Iya, Dok, itu saja, tidak lebih. Bagi tim medis, jawaban itu seperti teka-teki yang tiba-tiba lengkap. Dokter Syifa mencatat beberapa hal penting. 1. Jalan 15 menit 2 kali sehari. Ini adalah bentuk olahraga ringan yang terbukti meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan sirkulasi darah, menjaga kekuatan otot, dan mengatur tekanan darah. Meski sederhana, efeknya jangka panjang. 2. Interaksi sosial harian. Kebiasaan ngobrol dengan tetangga meski hanya sebentar secara ilmiah terbukti, menurunkan resiko demensia, menjaga kesehatan mental, menurunkan hormon stres, dan memperlambat penuaan biologis. 3. Sikap hati yang stabil. Ucapan syukur dan kebiasaan memaafkan membuat sistem saraf parasimpatis lebih dominan, membantu tubuh berada dalam kondisi tenang dan seimbang. Yang membuat dokter makin kagum adalah konsistensi Nenek Sari. Ia sudah melakukan kebiasaan ini selama lebih dari 60 tahun, tanpa pernah absen lebih dari beberapa hari. Kebiasaan seperti ini justru yang paling kuat efeknya, gumam Dokter Syifa. Bukan yang rumit, bukan yang mahal, tapi yang dilakukan terus-menerus. Nenek Sari hanya tersenyum. Sehat itu bukan soal kuat, Dok, tapi soal hati yang ringan. Ucapan sederhana itu membuat ruangan kembali hening. Semua orang baru menyadari bahwa rahasia umur panjang bukanlah sesuatu yang ajaib, melainkan sesuatu yang selama ini ada di dekat kita, namun sering kita abaikan. Penjelasan medis, mengapa kebiasaan sederhana ini bisa menambah umur hingga 20 tahun. Setelah mendengar kebiasaan Nenek Sari, Dokter Syifa menarik kursinya, bersandar, dan mulai menjelaskan dengan nada yang pelan namun penuh keyakinan. Nek, kalau dipikir sekilas memang yang nenek lakukan ini sangat sederhana. Tapi bagi dunia medis, ini salah satu kombinasi kebiasaan yang paling lengkap untuk memperpanjang umur manusia. Tim perawat yang sejak tadi memperhatikan kini ikut mendekat, seolah mereka sedang mendengar kuliah singkat yang sangat penting. 1. Jalan kaki 10 hingga 15 menit, efeknya lebih besar dari yang dibayangkan. Dokter menjelaskan bahwa penelitian modern menunjukkan berjalan ringan secara rutin bisa menurunkan resiko penyakit jantung hingga 35%, stroke hingga 25%, dan memperlambat penyusutan volume otak. Bukan soal jaraknya, tapi konsistensinya. Bagi orang muda, mungkin terasa seperti olahraga yang kecil. Tapi buat tubuh lansia, jalan kaki adalah obat mujarab yang menjaga peredaran darah tetap lancar dan organ vital tetap aktif. Gerakan kecil tapi efeknya sistemik. Jantung, paru-paru, otot kaki,
hingga metabolisme glukosa ikut terjaga. 2. Interaksi sosial sama dengan sistem imun yang lebih kuat. Ini yang kebanyakan orang tidak sadari, lanjut Dr. Shiva. Kebiasaan ngobrol sebentar setiap hari membuat tubuh memproduksi oksitosin, hormon yang menekan stres kronis. Stres kronis adalah akar dari penyakit degeneratif, dari hipertensi sampai gangguan imun. Ketika seseorang tetap bersosialisasi, tubuhnya otomatis lebih tenang. Ritme jantung menurun, inflamasi di dalam tubuh meredah. Makanya, Nek, semakin banyak nenek ngobrol dengan orang, semakin sehat jantung nenek. Ujar Dr. Shiva sambil tersenyum. 3. Syukur dan memaafkan fondasi sistem saraf yang stabil. Sisi ini paling sering diremehkan masyarakat. Dr. Shiva menjelaskan bahwa kebiasaan bersyukur di pagi hari mampu mengaktifkan bagian otak bernama anterior cingulate cortex, area yang mengatur emosi positif. Ketika seseorang memulai hari dengan syukur, tubuhnya otomatis memproduksi serotonin dan memperbaiki keseimbangan hormon. Sedangkan kebiasaan memaafkan di sore hari menekan produksi kortisol, hormon stres yang jika menumpuk bertahun-tahun bisa mempercepat penuaan sel. Hormon stres yang rendah sama dengan proses penuaan lebih lambat. Jelasnya. 4. Kombinasi ketiganya menghasilkan efek longevity boost. Yang membuat Dr. Shiva terkejut adalah bagaimana kebiasaan nenek Sari saling melengkapi, jalan kaki menjaga jantung, interaksi sosial menjaga mental, syukur dan memaafkan menjaga keseimbangan saraf. Ketiganya mempengaruhi telomer, ujung DNA yang menentukan usia sel. Telomer yang stabil artinya sel lebih lama rusak, sehingga penuaan biologis melambat. Kalau seseorang menjaga telomernya, mereka bisa hidup lebih panjang 10 hingga 20 tahun, dan nenek Sari melakukan semua itu tanpa sadar. Semua orang di ruangan itu hanya bisa terdiam, bukan karena kebiasaannya rumit, tetapi justru karena rahasianya sederhana, sangat sederhana, namun sering diabaikan. Nenek Sari tersenyum kecil sambil berkata, "Saya cuma ingin hati saya ringan setiap hari, Dok." Dr. Shiva mengangguk pelan, dan itulah yang membuat tubuh nenek ikut ringan sampai usia 92 tahun. Dampak nyata kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari nenek Sari. Setelah penjelasan medis yang panjang, suasana di ruangan puskesmas sedikit mencair, namun bagi Dr. Shiva satu hal masih menggelayut di pikirannya. Bagaimana kebiasaan sederhana ini benar-benar membentuk kehidupan sehari-hari nenek Sari? Bagaimana dampaknya terhadap hubungan sosial, kesehatan mental, dan cara ia menghadapi hidup? Untuk menjawab rasa penasarannya, ia meminta izin mengunjungi rumah nenek Sari keesokan harinya, dan nenek itu menerimanya dengan senang hati. Besoknya, ketika matahari baru saja naik, dokter tiba di rumah kecil yang dikelilingi tanaman rambat dan bunga-bunga liar. Di teras, seperti biasa, nenek Sari sudah duduk dengan wajah cerah, memegang cangkir teh hangat. "Silahkan duduk, Dok. Pagi-pagi begini anginnya enak sekali," ucapnya tenang. Dokter memperhatikan sekeliling. Rumahnya sederhana, tapi terasa hidup. Tidak ada barang mahal, tidak ada dekorasi mewah, yang ada hanya foto-foto tua, tanaman hijau, dan suasana damai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sambil menyesap teh, Dr. Shiva mulai memperhatikan pola hidup nenek itu secara langsung. Ketika tetangga lewat, nenek Sari langsung menyapa mereka dengan hangat. Ada ibu-ibu yang membawa bakul sayur, ada bapak-bapak yang baru pulang dari masjid, ada anak kecil yang memanggil namanya sambil tertawa. Dan setiap kali ada yang menyapanya, raut wajah nenek Sari selalu berubah lebih lembut. Seolah interaksi kecil itu membuat hidupnya utuh. Kebiasaan nenek bergaul itu seperti memberi energi, kata Dr. Shiva sambil mencatat dalam hati. Setelah itu nenek berjalan perlahan mengelilingi halaman rumah, menunjukkan kebun kecilnya. Ia menanam cabai, kemangi, bawang, dan bunga-bunga liar. Setiap tanaman ia rawat seperti sahabat. "Kalau kita sayang makhluk hidup, Dok," mereka membalasnya. "Lihat ini," katanya sambil mengusap daun kemangi yang tampak segar. Di sela-sela itu, nenek sering mengucap syukur. Bukan syukur berlebihan atau dibuat-buat, melainkan syukur yang sederhana. Syukur karena matahari muncul, syukur karena bunga mekar, syukur karena tubuhnya masih bisa bergerak. "Syukur itu bikin hati saya kuat," katanya. "Kalau hati kuat, badan ikut kuat." Namun dampak paling besar bukan terletak pada fisik, melainkan pada caranya menghadapi hidup. Nenek Sari sudah melewati masa-masa sulit.
kehilangan suami, anak yang merantau, dan kesepian yang kadang menghampiri di malam hari. Tapi ia belajar satu hal, orang yang bisa memaafkan, hidupnya tidak akan pernah kekurangan tempat untuk bahagia. Setiap sore ketika matahari mulai turun, ia keluar rumah untuk berjalan lagi. Kadang ia mampir ke warung kecil untuk ngobrol sebentar, kadang ia menghampiri tetangga yang sedang duduk di bangku bambu. Ia tidak pernah menilai siapapun, tidak pernah menyimpan dendam, bahkan kepada orang yang pernah membuatnya sakit hati. Memaafkan itu bukan untuk orang lain, Dok. Itu untuk dada saya sendiri, katanya pelan. Dokter Syifa mulai memahami. Kebiasaan sederhana itu tidak hanya membuat tubuh Nenek Sari sehat, tapi juga membentuk jiwanya menjadi lapang, damai, dan tidak mudah goyah. Kombinasi itulah yang membuatnya bertahan sehat hingga usia 92 tahun. Dari sinilah terlihat jelas, apa yang dilakukan Nenek Sari bukan sekedar rutinitas. Itu adalah cara hidup, sebuah filosofi yang membuatnya kuat, tenang, dan berumur panjang. Dari kisah Nenek Sari, kita belajar sesuatu yang sering kali kita tidak sadari, bahwa rahasia umur panjang bukan rahasia besar, bukan suplemen mahal, bukan metode rumit, bukan pula ritual yang sulit dilakukan. Justru sebaliknya, ia tersembunyi dalam hal kecil yang sering kita anggap remeh. Berjalan 10-15 menit, menyapa orang dengan tulus, memaafkan sebelum tidur, mensyukuri hal-hal sederhana. Kita semua sibuk mengejar sesuatu, uang, pekerjaan, pencapaian, pengakuan. Tapi di tengah semua itu, kita jarang berhenti sejenak untuk merawat hal yang paling dekat, hati dan waktu. Padahal seperti kata Nenek Sari, tubuh itu ikut kemana hati melangkah. Jika hati kita kusut, tubuh akan jatuh. Tapi jika hati ringan, tubuh punya alasan untuk tetap bertahan. Ketika Dokter Syifa pamit pulang hari itu, ia sempat menatap Nenek Sari yang melambaikan tangan sambil tersenyum. Senyum yang menandakan bahwa hidup tidak harus panjang untuk menjadi indah. Tetapi kalau kita menjaganya dengan benar, hidup bisa panjang dan indah sekaligus. Dan mungkin, di tengah kesibukan Anda saat ini, ada satu kebiasaan kecil yang bisa Anda mulai hari ini. Jalan sebentar, mengucap syukur, menyapa satu orang, mengendurkan hati, melepaskan hal-hal yang tidak perlu Anda bawa. Karena umur panjang bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup setiap harinya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, kebiasaan kecil apa yang ingin Anda mulai hari ini. Siapa tahu, dari langkah kecil itu, hidup Anda berubah menjadi lebih baik.